Allah enggak? Sifat Allah. Ada kudrah Allah yang mengatur semuanya. Ya, asiklah. Siapa yang mengingatkan itu? Tiplul Ma'ani. Kita yang masih belum ada Tiplul Ma'ani, enggak apa-apa. Sering-seringlah melakukan apa yang dilakukan mereka tadi, nanti akan timbul sendiri Tiplul Ma'ani. Pian mungkin sering mendengar maulidan Nabi, maulidan. Maulid, tapi ini bekasannya lah maulidan. Sering dengar maulid, Maula ya sholli wa sallim. Senang sampai titik tertentu senang mendengar orang membaca syair maulid, salawat. Lalu yang pian waktu sambil jalan pernah terngiang di otak, atau waktu sedang mandi kah kadang-kadang, atau waktu di mana kah ada terngiang enggak? Maula ya sholli wa sallim, atau lagu apa yang suka, misalnya Busralana atau Jar Habib Khobiri, ada kadang-kadang menyanyikan sendiri, ada enggak seperti itu? Nah, itu Tiplul Ma'ani. Itu Tiplul Ma'ani, itu Tiplul Ma'ana. Tapi Tiplul Ma'ananya, maknawinya sebentar aja. Nanti bila waktu keadaan lain kita sudah lupa dengan itu, kerjaan lain macam-macam lah, kesibukannya lah. Akhirnya karena jarang mendengar itu, akhirnya kita lupa dengan ucapan Khobiri tadi misalnya, atau yang tadi Busralana tadi, lupa kita. Nah, berarti Tiplul Ma'ani kita timbul tenggelam. Lampu berapa watt tuh? Lampu 5 watt lah. Nah, bina mati hidupnya bilang Ali benar. Nah, kalau sudah terang lampunya, Tiplul Ma'aninya, bayi yang lahir, bayi ma'nawinya hidup terus, terngiang terus untuk mengingat Allah, mengagungkan dan membesarkan Allah. Nah, itu Tiplul Ma'ani. Wa najruhu ila wajhillahi ta'ala jalalan wa jamalan bi aini sirri. Maka dia hanya melihat, nah ini orang di maqam qudsi sudah, dia hanya melihat wajah Allah yang jalal lagi jamal, yang maha dahsyat kebesarannya lagi maha indah, bi aini sirri, dengan mata sir, dengan mata rasa kepada Allah. Nah, enggak ya, apalagi habis bahasa sudah nih. Ada kayak yang baru kawin sini. Nah, tak anak lagi pulang lah, salah lah. Salah pulang lebih enak. Ada yang lo kayak apa? Ini mencontohkan nih nang lain nah, contoh nang lain nah. Mungkin yang paling umum ini kita mencari contoh yang paling umum. Anda pernah beli kendaraan, sepeda motor baru, apakah sepeda motor bekas ataukah sepeda motor baru? Yang jelas Anda baru pertama kali punya sepeda motor atau kendaraan, ya kah? Bahkan mungkin belum lagi kotor pun sudah dibersihkan, sudah dibersihkan. Oh, asik. Masuk kamar, tutup kendaraan di luar. Nanti melihat lagi kendaraan, mau memasukkan ke tempat, kadang-kadang ada yang dimasukkan ke dalam rumah ya lah. Sampai di rumah dikunci lagi, ya lah, pakai gembok. Oh, gembok 12. Oh. Ya Allah, luar biasa. Lalu kita masuk kamar tidur. Waktu tidur bayangan kita kemana? Ke kendaraan, ke sepeda motor, ya lah. Nah, ya, ayo ke kendaraan, sepeda motor. Tahu bang, orang baru kawin lah tidak tahu kita. Nah, Habib pulang, tak anu Habib pulang, maaf Habib. Kita kendaraan Habib lain masalah itu. Gaya Habib nanya boleh aja digaya Habib nih. Nah, asal gayaannya menjadikan kita makin mahabbah kepadanya, ya lah, mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Itu disebut dengan pandangan sir, pandangan rasa. Maka rasa orang, pandangan mata rasa orang kepada Allah, wajhullah, sampai nanti panah dia bukan lagi hanya kepada panah af'al, panah sifat, panah asma, sampai kepada panah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa panah zat Allah itu? Wujudan. Di ilmi tauhid dalam sifat 20, zat Allah itu adalah lil wujud. Wujud itu artinya ada. Maka yang ada pian lihat ini tidak lain, dibalik yang ada ini adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya alam semesta dan kehidupan ini karena adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa itu yang ada di dalam orang maqam qudsiyah ini. Sehingga kadang-kadang
ketika digigit nyamuk dia tidak merasa digigit nyamuk. Sama dengan orang sudah asik main game, asik main game, ya Pak, digigit nyamuk merasa lah, udah merasa. Sirnya kemana? Sirnya main game. Sekolah pesantren, setiap hari diajarkan agama, tiap hari diajarkan sampai dia lulus 7 tahun di pesantren, mondok, dia keluar. Harapannya apa oleh guru-guru di santri, para guru? Harapannya si anak ini timbul rasa keagamaannya. Pulang sekolah pikirannya masih terngiang-ngiang dengan agama. Akhirnya dia mengamati terus agama, mutalaah. Nah, kalau yang seperti sir seperti itu, anak santri itu bisa jadi ulama sih, Din. Gonolnya. Tapi lamunnya keluar pesantren, rasa agama, rasa di pesantren tadi hilang. Melihat kawanan asik main bal Jabib, keingatan biblah, main layang-layang biblah. Asik dah main layang, maka rasanya berubah dari rasa agama menjadi rasa layang-layang, main game, ya kah? Macam-macamnya. Nah, itulah yang menjadikan orang, maka dia akhirnya nanti dewasanya ahli layang-layang. Yang main game itu bang ahli apa? Ahli game. Ada lagi anak pesantren keluar dari pesantren, rasa agamanya hilang, melihat perempuan, kayak melihat apa aja lagi, asmara, panah asmaranya kena, pengen terjadi, asik dia. Ini yang dimaksud rasa. Maka rasa para arif billah di maqam qudsiyah itu sudah menyatu dengan rasa ketuhanan ilahiyah kepada Allah. Kadang terucap Allah, kadang tidak terucap, terdiam, bahit, dia kagum kepada Allah. Zikir bahit kemarin, zikir bahit, kagum dengan Allah, gaibah, zikir gaibah, lupa dia dengan yang lain kecuali hanya ingat kepada Allah subhanahu. Nah, inilah orang para kegiatan arif billah di jiwa dan keadaan mereka. Oleh Syekh Abdul Qadir Jailani disebut dengan maqam qudsiyah. Subhanallah. Wujuhu yauma ijin nadirah ila rabbiha nazirah. Di akhirat kelak, Quran surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23, wajah mereka itu berseri-seri nadirah ila rabbiha nazirah, kepada Tuhannya mereka melihat. Bila kaifa wala kaifiyah wala tasbih, tidak bisa diumpamakan bagaimana melihat Allah itu, tidak bisa diserupa-rupakan bagaimana melihat Allah itu, tidak bisa dikata, karena ini persoalan bahit, persoalan kagumnya seorang hamba kepada Allah